Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ. Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda bersama dengan saya Salsa Nabila yang akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Berita pertama pemirsa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta belajar pasar modal syariah bersama praktisi dari Bursa Efek Indonesia dan Mandiri Sekuritas pada Jumat 14 Juni 2024. Kegiatan bertajuk Sekolah Pasar Modal Syariah itu digelar di Aula Kiai Haji Mas Mansur, Gedung Fakultas Agama Islam UMJ. Dua praktisi pasar modal hadir memberikan edukasi untuk mahasiswa, yaitu spesialis di Divisi Pasar Modal Syariah, Baideri Yustria SE MBA CFP, dan Partnership Mandiri Sekuritas, Denny Noviandi. Dery memperkenalkan aset keuangan pada mahasiswa mulai dari saham, sukuk, dan lainnya. Menurutnya, pengetahuan dan pemahaman aset keuangan ini perlu diketahui mahasiswa karena ada peluang untuk berkecimpung di bidang itu. Sementara itu, Denny Noviandi memperkenalkan Mandiri Sekuritas dan memperkenalkan produk investasi. Menurutnya, mahasiswa perlu mengenal produk investasi sebelum terjun ke pasar modal. Denny juga menjelaskan cara menggunakan aplikasi MOS Syariah dari Mandiri Sekuritas. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Agama Islam dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ. Pemirsa, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi tuan rumah workshop mengembangkan program pendidikan dokter spesialis 1, dokter gigi spesialis, dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang berlangsung di Auditorium Dr. Syafri Guruci MSc pada Sabtu 15 Juni 2024. Workshop ini dihadiri oleh Rektor dan Dekan FKK UMJ. Keduanya memberikan sambutan yang sangat baik terhadap kegiatan itu. Bahkan Rektor UMJ, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI, menyampaikan kesiapan UMJ mendirikan program spesialis. Kegiatan ini mengingatkan UMJ untuk menjadikan capaian akreditasi unggul sebagai target utama. Ma'mun menyampaikan UMJ akan terus meningkatkan akreditasi fakultas dan program studi. Dalam hal ini, FKK menjadi salah satu prioritas utama. Workshop tersebut diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan atau Diktilitbang bersama Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan ini mengundang Fakultas Kedokteran di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA yang sudah terakreditasi unggul dan baik sekali. Pada kesempatan yang sama, anggota Majelis Diktilitbang Profesor Dr. Budu PhD SPMK M.Ed menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring. Itu dilakukan pada Fakultas Kedokteran di lingkungan PTMA yang terakreditasi unggul dan berencana membuka program pendidikan dokter spesialis dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Sekretaris Majelis Diktilitbang 3 Muhammad Adam Jerusalem STSHMT PhD, anggota Majelis Diktilitbang Profesor Dr. Harun Joko Prayetno, Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haji Muhammad Agus Syamsuddin MM, Wakil Ketua 2 MPKU Dr. Muhammad Syafaq Hanum SPA MPH, Direktur dan Wakil Direktur RS Islam Jakarta Cempaka Putih, serta seluruh dekan Fakultas Kedokteran di lingkungan PTMA. Berita selanjutnya pemirsa, ratusan jamaah sholat Idul Adha 1445 Hijriah padati Plaza Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Senin 17 Juni 2024. Jamaah didominasi oleh Sivitas Akademika UMJ dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Tetap Masjid At-Taqwa UMJ, Ustadz Teguh Agus Wayuda SPD, dan Khotib Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM, Provinsi Banten, Dr. Haji Muhammad Syamsuddin MPD. Rangkaian sholat Idul Adha dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam khutbahnya, Syamsuddin menjelaskan tentang makna integritas yang menjadi pengajaran dalam ibadah kurban. Integritas berarti menunjukkan keakuratan tindakan seseorang, baik ucapan dan perbuatannya.
Pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. DKM Masjid At-Taqwa menerima sebanyak 9 ekor sapi dan 26 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban berlangsung seusai sholat Idul Adha di halaman Masjid At-Taqwa. Selanjutnya pemirsa, Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta menyalurkan 1.100 paket daging kurban Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024. Ketua Panitia Kurban, Alvan Ramdhani menyampaikan pada tahun ini UMJ menerima sebanyak 14 ekor sapi dan 48 ekor kambing. Hewan kurban tersebut diterima dari instansi, warga, Sivitas Akademika UMJ, dan program sedekah kurban yang dihimpun oleh Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pilihan hewan kurban di Masjid At-Taqwa melibatkan mahasiswa dan warga sekitar. Selain untuk menerima dan menyalurkan daging kurban selama perayaan Idul Adha, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat tali silaturahmi antar warga dan Sivitas Akademika UMJ. Berita selanjutnya pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI, menandatangani kerjasama dengan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Menengah Atas Provinsi Banten di Aula Fakultas Ekonomi Bisnis UMJ pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam sambutannya, Ma'mun mengatakan kerjasama dilakukan sebagai upaya UMJ membantu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ma'mun mewakili UMJ mengaku senang hati menerima usulan kerjasama karena adanya persamaan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kerjasama ini dilakukan dalam ruang lingkup peningkatan sumber daya manusia seperti beasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, dan pengajaran. Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor 4 UMJ Dr. Septa Chandra SHMH ikut menegaskan pernyataan tersebut. Ia mengatakan upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Ketua MKPS SMA Provinsi Banten, Dr. Eko Supratno MSI, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dukungan UMJ. Eko menjelaskan terpilihnya perguruan tinggi sebagai mitra kerjasama merupakan langkah yang tepat karena menjadi salah satu landasan meningkatkan pendidikan. Berita selanjutnya pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki banyak program beasiswa yang disediakan untuk kader Muhammadiyah dan masyarakat luas. Beasiswa itu ditegaskan Rektor UMJ, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI dalam sambutan di acara pembukaan FIP Cup 5 di Auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ pada Rabu 19 Juni 2024. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia, termasuk pemuda sebagai aset bangsa, hal itu disampaikan saat sambutan di acara pembukaan FIP Cup 5 di Auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ pada Rabu 19 Juni 2024. Gelaran yang diwakili dengan seminar kepemudaan ini mengusung tema Pemuda Berkemajuan Indonesia Maju. Pemuda akan melanjutkan tonggak kepemimpinan dan kemajuan bangsa Indonesia. Menurut Ma'mun, pemuda Indonesia menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Tantangan itu berupa kondisi politik yang liberal. Tantangan itu yang kemudian menurut Ma'mun menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan primer untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ma'mun menuturkan demi mendukung peningkatan IPM, UMJ memberikan banyak beasiswa untuk memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat seluas-luasnya. Rangkaian FIP Cup 5 diawali dengan seminar kepemudaan yang menghadirkan Direktur Sosial Budaya Batelkam Polri Brigjen Pol Arif Rahman SH sebagai keynote speaker. Para peserta juga menyimak dengan seksama para pembicara, yaitu Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Tangsel Deden Umaidi, Tenaga Ahli Staf Presiden Bidang Pemuda dan Olahraga Harsen Roy Tampomuri, dan KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia DKI Jakarta Naufal Abizar. Turut hadir Wakil Rektor 4 UMJ Dr. Septa Chandra SH, Dekan FIP UMJ Dr. Iswan MSI, Ketua BEM FIP UMJ,
Ketua Pimpinan Komisariat IMM FIP UMJ, Ketua dan segenap pengurus pimpinan dan lembaga mahasiswa di lingkungan FIP UMJ. FIP Cup adalah program kolaborasi lembaga kemahasiswaan di FIP UMJ. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Salsa Nabila, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor Sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.